Selama perang Ukraina berlangsung, Barat sudah mengirim hampir semua yang mereka punya. Tank tempur, rudal jarak jauh, sistem pertahanan udara, bahkan jet tempur. Paket bantuan itu seolah menunjukkan satu pesan. Ukraina tidak akan dibiarkan sendirian menghadapi Rusia. Tapi medan perang punya logikanya sendiri. Banyak senjata mahal itu justru berakhir sebagai rongsokan di tanah berlumpur. Teknologi tinggi yang dipuji di brosur seringkali tumbang oleh ancaman murah yang datang dari langit dalam bentuk drone. Dan kegagalan itu bukan sekadar soal alat, ia berbanding lurus dengan angka korban. Presiden Volodymyr Zelensky baru-baru ini mengungkap bahwa Ukraina telah kehilangan sedikitnya 55.000 prajurit sejak perang dimulai. Dunia sempat menaruh harapan besar ketika Prancis mengirim Caesar ke Ukraina. Sistem artileri modern ini bukan barang murah, sekitar 4 juta euro per unit, atau kira-kira 67 miliar rupiah. Di Eropa, Caesar dipandang sebagai artileri kelas atas, presisi, cepat, dan mematikan. Secara kemampuan, angka-angka memang mengesankan. Peluru standar bisa menjangkau sekitar 42 km. Ada munisi jarak jauh yang diklaim mampu mencapai 70 km. Laju tembaknya sekitar 6 peluru per menit dengan akurasi tinggi. Ditambah konsep shoot and scoot, menembak cepat lalu segera pindah sebelum musuh sempat membalas. Sekitar 120 unit dikirim ke Ukraina dari varian 6x6 hingga 8x8. Bahkan, sepanjang tahun 2025, produksi Caesar diprioritaskan penuh untuk Kiev. Hasilnya, Ukraina kini menjadi operator Caesar terbesar di Eropa. Namun, garis depan memberi pelajaran pahit. Sistem semahal itu tetap rapuh ketika berhadapan dengan ancaman murah. Drone kamikaze yang biayanya bahkan tidak sebanding dengan satu ban kendaraan Caesar mampu mengubahnya jadi bangkai. Di timur laut Ukraina, satu unit dilaporkan terlacak drone pengintai Zala sebelum dihantam Geran 2. Di utara Komar, rekaman drone FPV memperlihatkan momen ketika artileri itu dilumpuhkan. Meski begitu, Caesar masih dianggap lebih tahan dibanding sistem lain. Banyak kerusakan bukan karena duel artileri langsung, tetapi karena satu kenyataan perang modern. Siapa yang terlihat duluan, biasanya mati lebih dulu. M1A1 Abrams akhirnya turun juga ke medan perang Ukraina. Amerika Serikat mengirim lebih dulu 31 unit pada tahun 2023. Lalu Australia menyusul dengan tambahan 49 tank. Selama puluhan tahun, Abrams selalu dipandang sebagai mahkota lapis baja barat, simbol bahwa tank Amerika adalah standar tertinggi dalam perang darat modern. Di atas kertas, reputasinya memang menakutkan. Meriam 120 mm-nya mampu menghantam target dari jarak jauh dengan akurasi tinggi, bahkan ketika kendaraan bergerak dengan cepat. Tapi, kebanggaan terbesar Abrams bukanlah hanya soal daya tembak, melainkan soal awaknya. Tank ini dirancang agar kru punya peluang selamat, bahkan saat kendaraan mengalami kerusakan fatal. Teknologi penglihatan termalnya juga menjadi salah satu keunggulan utama. Debu, asap, kabut, bahkan malam pekat tidak lagi menjadi penghalang. Kru Abrams bisa melihat medan tempur ketika lawan masih meraba dalam gelap. Namun, Ukraina menunjukkan satu kenyataan brutal. Kekuatan di brosur tidak selalu bertahan di medan perang. Memasuki pertengahan tahun 2025, puluhan Abrams dari gelombang awal dilaporkan hancur atau rusak berat. Penyebabnya bukan duel tank klasik, melainkan serangan drone bunuh diri Rusia yang murah, cepat, dan datang dari arah tak terduga. Abrams dibangun untuk menghadapi tank dan rudal anti-tank era Perang Dingin, bukan gelombang drone FPV yang menyerang dari samping, belakang, bahkan menghantam dari atas. Titik paling rapuh yang terus dieksploitasi di Ukraina. Dalam doktrin tempur Amerika, Abrams biasanya bergerak di bawah payung superioritas udara total. Tapi ketika perlindungan itu tidak ada, statusnya berubah drastis. Dari simbol dominasi menjadi sasaran terbuka. Bahkan muncul laporan bahwa sebagian unit yang jatuh ke tangan Rusia kemudian dibawa jauh sampai ke Cina sebagai hadiah geopolitik yang nilainya lebih besar daripada sekadar bangkai besi. Eropa mencoba mengisi kekosongan itu dengan kartu yang dianggap lebih cocok untuk Ukraina, Leopard 2. Tank buatan Jerman ini punya reputasi berbeda.
lebih lincah, mampu melaju hingga 75 km per jam, lebih nyaman bergerak di medan lunak khas Eropa Timur, dan relatif lebih hemat bahan bakar dibanding Abrams. Daya tembaknya pun mematikan. Meriam smoothbore rain metal 120 mm-nya dikenal punya jarak tembak lebih jauh dan daya tembus lebih besar, ditambah perlindungan lapis baja berlapis yang membuatnya terlihat seperti jawaban atas dominasi Rusia. Sekitar 100 unit Leopard 2 dari berbagai varian akhirnya dikirim, bukan hanya oleh Jerman, tetapi juga Spanyol, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, Kanada, dan negara NATO lainnya. Pada awalnya Leopard disebut sebagai game changer, simbol bahwa Ukraina akhirnya punya tank modern yang bisa membalikkan keadaan. Namun perang di Ukraina tidak berjalan seperti simulasi NATO. Masalah utama bukan duel tank melawan tank. Musuh terbesar Leopard justru sesuatu yang sunyi. Ladang ranjau Rusia yang dipasang rapat dan sistematis. Dalam serangan balasan Ukraina, beberapa Leopard sudah lumpuh bahkan sebelum sempat menembakkan satu peluru. Terjebak dan rusak akibat ranjau di jalur maju. Dan seperti tank modern lainnya, Leopard juga menghadapi ancaman yang lebih murah namun mematikan, drone FPV. Serangan dari samping dan terutama dari atas terus mengeksploitasi bagian paling tipis dari perlindungannya. Hingga pertengahan tahun 2025, sekitar 40 unit mengalami kerusakan serius dan harus dikirim jauh ke Ukraina Barat atau Polandia untuk perbaikan besar. Sekitar 31 unit rusak berat dan tidak dapat dipulihkan. Sebagian lainnya jatuh menjadi trofi Rusia, bahkan ada laporan unit yang diperbaiki lalu dikirim kembali ke garis depan. Jerman juga mencoba menutup celah di langit dengan mengirim sistem pertahanan udara Iris-T. 2 varian dikerahkan dan hingga kini sekitar 9 sistem dilaporkan aktif beroperasi. Iris-T punya jangkauan intersepsi hingga 40 km dengan ketinggian sekitar 20 km. Secara teknis, ia mampu mencegat rudal jelajah, jet tempur, helikopter, hingga drone besar, bahkan dengan klaim efektivitas mendekati 99%. Di atas kertas, ini terlihat seperti perisai ideal melawan drone Shahid dan target terbang rendah. Tapi perang atrisi punya logika kejam. Jumlahnya sering mengalahkan kualitas. Satu rudal Iris-T bernilai jutaan dolar harus dipakai untuk menjatuhkan drone yang harganya hanya puluhan ribu. Lama-kelamaan, stok amunisi menipis, dan ketika rudal habis, sistem secanggih apapun berubah dari perisai menjadi sasaran. Salah satu insiden bahkan terekam jelas. Radar dan peluncur Iris-T hancur berkeping-keping akibat serangan lanjutan. Inggris ikut menambah bara konflik Ukraina dengan mengirim Storm Shadow, rudal jelajah jarak jauh hasil kolaborasi London dan Paris. Senjata ini bukan untuk duel terbuka, melainkan untuk satu misi khusus, menghantam sasaran bernilai tinggi jauh di belakang garis depan sebelum musuh sempat bereaksi. Dengan jangkauan sekitar 550 km, Storm Shadow dirancang sebagai pemukul sunyi. Ia melaju subsonik, rendah, dan membawa teknologi siluman agar radar musuh terlambat menyadari bahaya. Di dalamnya terdapat hulu ledak Rhodes Multistage, sistem penghancur bunker yang bekerja dalam 2 tahap, menembus beton terlebih dahulu, lalu meledak di inti target. Sejak pertengahan tahun 2023, Inggris dan Prancis mulai memasok rudal ini ke Ukraina. Storm Shadow bahkan dimodifikasi agar bisa diluncurkan dari jet warisan Soviet seperti Su-24. Beberapa serangan awal memang mencolok, kilang minyak, fasilitas industri, dan titik logistik Rusia dilaporkan terkena hantaman presisi. Namun, medan perang selalu menuntut satu hal, adaptasi. Rusia mengklaim puluhan Storm Shadow berhasil dicegat oleh sistem seperti S-400 dan Pansir S-1. Sebagian rudal jatuh ke Laut Hitam, sementara beberapa komponennya ditemukan hampir utuh di wilayah Zaporizhia. Bagi Barat, ini bukan sekadar kehilangan senjata mahal, tetapi kebocoran teknologi. Amerika Serikat mencoba menjawab gelombang drone kamikaze Rusia dengan mengirim Switchblade 600, di mana drone ini dipromosikan sebagai senjata presisi modern, kecil, fleksibel, dan mampu memburu target lapis baja bernilai tinggi. Switchblade 600 dirancang untuk menyerang jauh di belakang garis depan, menembus baja berat, dan membantu unit khusus Ukraina menghancurkan aset strategis Rusia. Ukraina bahkan mengklaim sistem ini pernah merusak pertahanan udara Rusia bernilai puluhan juta dolar. Tetapi,
keunggulan itu tidak bertahan lama. Dengan harga sekitar 100 hingga 150 ribu dolar per unit, Switchblade dianggap terlalu mahal untuk perang panjang. Lebih buruk lagi, banyak drone ini dinetralkan oleh perang elektronik Rusia. Sinyalnya terganggu, kendali hilang, efektivitas menurun drastis. Sekali lagi, teknologi tinggi tidak selalu menang jika musuh belajar lebih cepat. Nah, jika dijumlahkan, Rusia mengklaim telah menghancurkan ratusan pesawat Ukraina, ribuan helikopter dan tank, puluhan ribu kendaraan lapis baja, serta lebih dari 100 ribu drone sejak operasi militer dimulai. Angka-angka ini menegaskan realitas yang makin telanjang. Ini bukan lagi perang Ukraina semata, melainkan arena benturan NATO Eropa melawan Rusia. Putin berulang kali menyebut Ukraina hanya panggung bagi kepentingan industri militer Barat. Di sisi lain, Barat terus menekan Rusia lewat sanksi ekonomi, pembekuan aset, larangan energi, pembatasan perdagangan. Rusia bertahan di awal, tetapi tekanan itu kini mulai terasa semakin dalam.